Sementara saudara arus lalu lintas jalur arteri Karawang Jawa Barat menuju jalur Pantura tujuan Cirebon ramai. Salah satunya di Jalan Raya Kelari, ratusan kendaraan roda 2 dari arah Jakarta terpantau mulai padat. Bahkan kemacetan sempat terjadi karena kepadatan di pasar tradisional. Pihak kepolisian mengklaim jumlah kendaraan yang melewati pos pengamanan penyekatan Cikarang Barat Tol Jakarta Cikampek menurun dari hari kemarin. Namun hari ini tercatat ada belasan kendaraan yang terpaksa diputar balik karena terindikasi akan mudik. Pantauan terkini dari kondisi di pos penyekatan Cikarang Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Selamat sore Tifal, hingga sore hari ini apakah masih banyak kendaraan yang diputar balikan oleh petugas karena ada indikasi mereka akan mudik? Kalau ditanya masih ada, sebetulnya masih ada kendaraan yang diarahkan oleh petugas untuk putar balik kembali ke Jakarta karena diketahui tidak memiliki izin untuk bisa meninggalkan kawasan ibu kota untuk menuju beberapa daerah begitu untuk melakukan bepergian. Saya katakan demikian, itu yang terpantau di pos pelayanan terpadu atau pos pantauan terpadu operasi ketupat 2020 di gerbang tol Cikarang Barat kilometer 31 tol Jakarta Cikampek di tempat kami melaporkan saat ini. Tapi kalau bicara soal trennya, tampaknya tren untuk pelanggaran ini turun. Dari data yang terhimpun oleh petugas gabungan pada hari ini 18 Mei 2020 terhitung dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, total hanya ada 44 pelanggaran atau 44 kasus pelanggaran yang terdata pada hari ini. Kalau kita bandingkan lagi dengan data kemarin di 17 Mei 2020, angka pelanggaran saat itu berjumlah 179 kasus. 117 diantaranya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik kendaraan pribadi, sementara sisanya 62 kasus adalah dilakukan oleh kendaraan umum. Kalau kita kembali lagi pada data hari ini, sebetulnya tren yang makin turun itu terdata pada pantauan pukul 12 siang hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Polisi saat itu hanya menemukan 3 angkutan para pengendara. pribadi. Tren ini sebetulnya menjadi pertanda baik yang perlu kita analisis begitu ya, karena tampaknya masyarakat sudah mulai mengikuti aturan pembatasan sosial berskala besar, kemudian sudah mengikuti aturan untuk tidak melakukan aktivitas mudik menuju ke daerah-daerah tertentu begitu, apalagi meninggalkan kawasan Jakarta yang kita kenal sebagai kawasan zona merah untuk penyebar luasan virus COVID-19 hingga saat ini. Maka kemudian ini yang perlu kita apresiasi begitu, masyarakat sudah mulai ada ketaatan, tapi di sisi lain kalau kita lihat datanya masih ada pelanggaran di situ. Maka kemudian masyarakat diminta untuk bisa lebih taat lagi dalam menegakkan aturan. Belum lagi peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 sudah mencantumkan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu melakukan aktivitas masuk ataupun keluar kawasan ibu kota tanpa melakukan atau menunjukkan izin-izin tertentu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Doni Monardo, persisnya pada surat edaran nomor 4 tahun 2020. Nah, di sana dicantumkan bahwa sudah harus ada berkas-berkas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas bepergian dengan izin terbatas, termasuk salah satu syaratnya adalah menunjukkan surat bebas dari serangan COVID-19 yang ditujukan setelah melakukan kegiatan rapid test begitu. Maka ini yang harus betul-betul dicamkan oleh masyarakat yang kemudian melintasi kawasan tol Jakarta Cikampek. Kondisi saat ini lalu lintas tampaknya cukup padat karena di saat ini pun kondisi cuaca di tempat kami melaporkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tengah diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ada beberapa kendaraan yang melintasi kawasan ini memelankan laju kendaraannya sehingga tampak ada antrian kendaraan yang cukup panjang begitu ya, terutama yang berada persis di kilometer 31 tempat di mana para petugas melakukan pantauan langsung terhadap kendaraan yang melintas di sini. Maka kemudian masyarakat diminta untuk memperhatikan betul laju kendaraan mereka, memperhatikan aktivitas lalu lintas yang ada di depannya, dan warga diminta untuk tidak mudik. Sekali lagi, tidak mudik adalah penegasan yang dilakukan atau yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat di tengah wabah COVID-19 yang masih muncul sampai dengan saat ini, Ibrahim. Tifal, sebelumnya banyak ditemukan yang mencuri waktu di malam hari untuk mudik. Seperti apa maksimalkan pengamanan di sana? Apakah 24 jam petugas kepolisian mengamankan penyekatan di pos Cikarang Barat ini? Sebetulnya tanpa ada kasus warga yang coba kucing-kucingan pun, polisi sejak awal operasi ketupat 2020 ini mulai 24 April 2020 sudah memperketat pengamanan, melakukan pengecekan selama 24 jam di seluruh
pos pemantauan operasi ketupat 2020. Kalau kita bicara untuk kawasan tol Jakarta Cikampek, ada 2 pos yang didirikan begitu yang menjadi base pemantauan yang dilakukan aparat gabungan, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Untuk arah yang akan meninggalkan Jakarta, posisi pos pantauan terpadu ada di tempat kami melaporkan di kilometer 31 yang berdekatan langsung dengan gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk arah yang akan menuju ke Jakarta ada di kilometer 47 di arah atau di area Karawang, Jawa Barat. Tren yang ada di sana untuk kendaraan yang akan menuju Jakarta, kalau dari keterangan yang kami terima terakhir kali dari pihak Polres Karawang menyebutkan bahwa kendaraan yang banyak masuk ke Jakarta adalah kendaraan angkutan barang. Tapi sekali lagi untuk aktivitas keluar masuk masih harus dilakukan, masih boleh dilakukan asal ada dokumen, asal ada berkas-berkas syarat yang sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, terutama surat edaran yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ibrahim. Baik, terima kasih Tiva Solesa untuk laporan Anda langsung dari pos pengamanan di Cikarang Barat.